Ternyata keranda jenazah sudah terbuka dan jenazah dalam posisi duduk di samping keluarganya dengan mata terbuka lebar. Kisah nyata sang pengantar jenazah. Kisah berawal seorang pria yang meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Kalimantan. Pria tersebut sebelum meninggal telah dirawat selama 3 hari di rumah sakit tersebut dengan ditemani istri dan saudaranya. Setelah dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit, jenazah harus segera dibawa pulang oleh keluarga menuju kampung halaman yang jaraknya 200 km dari lokasi rumah sakit. Pihak keluarga meminta bantuan ambulan rumah sakit untuk bisa mengantarkan jenazah pria itu ke rumah duka meskipun dengan biaya yang mahal. Namun, sopir yang semula bersedia mengantarkan jenazah tiba-tiba mengurungkan niatnya setelah pihak keluarga menceritakan hal ihwal dan kondisi jenazah yang akan diantarkannya. Akhirnya, pihak keluarga berusaha mencari ambulan lain yang bersedia mengantarkan jenazah tersebut. Namun, tak ada yang berani menerima pekerjaan ini meskipun dengan biaya yang sangat fantastis. Entah sudah berapa sopir yang mereka minta untuk melakukan pekerjaan ini. Mungkin sudah puluhan sopir, tapi semuanya menolak setelah diceritakan perihal mayat tersebut. Akhirnya, atas rekomendasi seorang sopir, pihak keluarga menghubungi seorang sopir ambulan sebuah puskesmas bernama Yono untuk bersedia mengantarkan jenazah tersebut ke kampung halamannya dengan imbalan yang cukup mahal. Setelah bertemu Yono dan menceritakan perihal mayat tersebut, Yono bersedia menerima pekerjaan ini. Singkat cerita, jenazah pria ini dimasukkan ke dalam ambulan dengan didampingi istri dan saudara lelakinya yang duduk di bagian belakang. Sementara bagian depan hanya ada Yono yang duduk di bagian kemudi. Atas permintaan keluarga saat mengantar jenazah, agar tidak membunyikan sirene untuk menjaga ketenangan si mayit. Pihak keluarga juga meminta disediakan air minum kemasan dalam botol sedang dan alat sedotnya. Karena rasa penasaran dan hasrat keingintahuan tentang mayat tersebut, Yono sengaja memposisikan kaca spion dalam mobil mengarah ke bagian di mana mayat diletakkan. Selama perjalanan, sesekali Yono melihat kaca spion tersebut, sekedar ingin tahu apa yang terjadi pada mayat itu. Sudah hampir 2 jam, ambulan itu berjalan, namun tak ada yang aneh pada jenazah itu. Waktu sudah menunjukkan jam 12 malam dan masih 3 jam lagi, ambulan akan tiba di rumah duka. Karena lokasi rumah duka berada di perkampungan yang berada di pedalaman Kalimantan, perjalanan itu harus melewati hutan karet dan perkebunan sawit yang sepi. Ambulan terus berjalan menelusuri hutan karet yang gelap karena tak ada aliran listrik dan hanya diterangi oleh lampu ambulan. Saat memasuki lokasi itu, secara tiba-tiba Yono merasa ada sesuatu yang berbeda. Perasaan merinding dan keluar keringat meskipun mobil dalam keadaan ber-AC. Secara tak sengaja, Yono melihat dari kaca spion dan alangkah terkejutnya menyaksikan adegan mayat yang diantarkannya. Ternyata keranda jenazah sudah terbuka dan jenazah dalam posisi duduk di samping keluarganya dengan mata terbuka lebar. Terdengar suara perlahan dari si mayit kalau ia kehausan dan minta minum. Kemudian istrinya memberi minum air mineral yang sudah disediakan dengan alat sedot sedikit demi sedikit.
Rasa ketakutan yang luar biasa terpaksa ia tahan karena baru sekali ini ia mengalami hal seperti ini. Pantas saja tak satupun sopir ambulan yang mau melakukan pekerjaan ini. Ambulan terus melaju melintasi hutan karet dan kebun sawit yang gelap. Dan selama itu pula sudah 1 botol air mineral habis diminum oleh si jenazah. Waktu saat itu pukul 2.30 dini hari, dan saat itu jenazah sudah kembali ke posisi semula hingga tiba di rumah duka. Setelah tiba, jenazah segera diturunkan dan dibawa masuk oleh pihak keluarga, dan hanya ada beberapa warga yang menyambut kedatangannya. Singkat cerita, Yono pamit untuk pulang setelah menerima ongkos jasa pekerjaan tersebut. Namun dalam perjalanan, Yono tidak berani pulang dalam kondisi hutan yang gelap. Akhirnya, ia mampir di sebuah ronda yang kebetulan ada beberapa warga yang melakukan ronda malam. Yono minta izin untuk bertahan sebentar sambil menunggu pagi. Sambil menemani warga yang ronda, Yono menceritakan perihal yang ia alami dalam perjalanan. Dari situlah, Yono akhirnya tahu. Ternyata jenazah yang ia antarkan itu adalah seorang tokoh yang disegani di kampung itu dan dikenal memiliki ilmu kebal terhadap senjata apapun, dan jika meninggal nanti mayatnya akan bangkit dan hanya pihak keluarga yang tahu menghilangkannya. Demikian kisah nyata yang dialami seorang sopir bernama Yono saat mengantarkan jenazah arwah penasaran. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita berikut.